Para hadir, kehidupan umat manusia telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengemban amanah yang mengelola, mengatur kehidupan di bumi ini. Di antara umat manusia ada pemandu, pembimbing, orang-orang mulia yang ditakdirkan sebagai teladan. Mereka para nabi dan rasul yang sekaligus merupakan guru bagi umatnya. Meminjam kata guru berasal dari kata Sanskerta. Teringat ceramah Bapak Menteri Agama yang baru, Bapak Profesor Nasaruddin Umar. Beliau menyampaikan di salah satu forum bersama para masyayikh, para dewan masyayikh pondok pesantren se-Indonesia, menyampaikan satu pesan tentang makna guru. Gu adalah kegelapan, Ru adalah cahaya. Jika kita pahami sekilas bahwa makna guru ini, Gu dan Ru saling bertentangan, kegelapan dan cahaya. Tetapi ketika digabungkan menjadi guru, bermakna cahaya yang menghapus kegelapan, cahaya yang menyinari kegelapan. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang dikatakan guru seharusnya berkarakter mampu memberikan cahaya ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya untuk menghilangkan gelapnya kebodohan. Dan orang-orang suci, para nabi pun juga diberi gelar guru, karena beliau semua membawa umat manusia minal dzulumati ilan nur. Sedangkan dalam istilah Jawa, guru diartikan sebagai digugu dan ditiru, bermakna tentang keteladanan. Bahkan pemilihan kata murid dibanding kata siswa lebih memiliki penekanan makna yang mendalam. Siswa, orang yang belajar mencerap ilmu pengetahuan, tetapi murid berasal dari istilah kaum sufi. Arada yuridu fahuwa muridun. Orang yang menginginkan kebaikan. Maka murid adalah orang yang belajar kepada seorang guru untuk mendapatkan ilmu, melalui guru itu mencapai puncak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah Allah, tetapi perantaranya adalah guru. Sementara seorang siswa, dia hanya transfer keilmuan dari guru. Belum tentu kemudian tujuannya lillahi ta'ala. Nah, orientasi inilah yang kemudian seringkali berbeda. Ketika seseorang belajar dan belajar hanya mencerap ilmu pengetahuan tanpa dilandasi tujuan yang tertinggi, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi ada yang salah dalam prosesnya, ada yang salah dalam mencapai tujuan akhirnya. Sehingga salah satu kegagalan dalam pendidikan adalah salah dalam menentukan niat awal. Siswa lebih bermakna tilmid, tatalammadha, belajar saja kepada seorang ustadz, ustadzah, guru, pengajar, yang dia hanya memperoleh ilmu dari kitab, dari buku, dari pelajaran. Sementara murid menjadikan para guru sebagai perantara untuk mendapatkan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semoga terbimbing oleh para guru-guru mulia yang mencerahkan, memberikan cahaya dalam kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari kegelapan perilaku diri sendiri, dari kegelapan angkara murka, dari kegelapan kejahilian yang ada dalam diri kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada 3 hal, satu dan lainnya lebih mulia. Pertama adalah harta, kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah akhlak, budi pekerti. Harta lebih mulia ilmu.
Mengapa? Jika harta tidak dikelola dengan ilmu, maka akan menjadi disalahguna. Bahkan orang yang dianugerahi harta tanpa ilmu akan menghabiskannya sia-sia. Dalam perdagangan, ketika seseorang tidak pandai mengelola hartanya dengan ilmu perdagangan, dia akan rugi. Orang yang dermawan tetapi tidak dilandasi ilmu, dia akan memberikan seluruh hartanya, menghabiskannya, sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dirinya dan keluarga. Tetapi orang yang berilmu, dia akan mendengar nasihat Nabi, sepertiga sisakan untuk keluarga. Sepertiga itu sudah cukup besar sekali untuk disedekahkan. Maka harta masih lebih mulia ilmu. Sedangkan ilmu masih lebih mulia akhlak, budi pekerti. Orang yang hanya mengedepankan ilmunya tanpa didasari akhlak mulia, dia hanya menjadi orang yang sombong, congkak, berbangga diri, bahkan dimusuhi oleh banyak orang. Ada satu kisah nyata yang sangat menarik. Kiai Khotib Umar di Jember. Beliau punya seorang santri. Santri ini cerdas, belajar ilmu grammar, bahasa Arab, ilmu nahwu dan sorof. Kemudian pamit pulang karena sudah merasa pandai. Saya izin Kiai, sudah mondok 3 tahun atau sekian tahun, dan saya sudah menguasai kitab ini, kitab ini, kitab ini. Mohon pamit pulang. Jangan dulu, kamu belum belajar akhlak. Datang lagi dalam waktu yang lain. Saya sudah belajar kitab ini, mohon izin. Pamit pulang. Jangan dulu, kamu belum belajar akhlak. Tapi saya sudah belajar ini, Kiai, sudah kitab ini, kitab berbagai kitab ditunjukkan dari Jurmiyah, Mutammimah, dan seterusnya, Ibnu Malik dan semacamnya. Sekali lagi, Kiai menyampaikan, kamu belum belajar akhlak. Maka si murid ini dengan nada kesal, dia memaksa diri untuk pulang, dipulang paksa. Setelah bermasyarakat, dia ikut kegiatan di masyarakat, hadir mengikuti sholat Jumat. Mendengar ceramah sang khatib Jumat, dia teliti bacaan khatib ini ada yang salah. Secara grammar, tata bahasa Arabnya ada yang salah. Misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dibaca Allahumma sholli ala Sayyiduna Muhammad. Begitu selesai sholat Jumat, dia berdiri mendekati imam. Mohon maaf Pak Imam, Anda khutbah salah. Mestinya ala Sayyidina Muhammad tapi dibaca ala Sayyiduna Muhammad. Ketika khutbahnya salah, berarti sholatnya salah. Mohon seluruh hadirin yang sholat Jumat mengulang kembali sholat Jumatnya. Begitu. Ramailah orang dan menganggap bahwa si santri ini gila. Maka beramai-ramai seluruh jamaah sholat Jumat memukuli orang tersebut. Babak belur lah. Singkat cerita, dia kembali ke pesantren. Sampai di pesantren mengatakan, Kiai, ilmunya panjenengan tidak manfaat. Loh, kok tidak manfaat? Saya baru mengeluarkan satu huruf jar ala Sayyidina Muhammad. Saya mengoreksi seorang khatib Jumat. Ini baru satu huruf, belum 9 huruf lainnya. Min, ala, ila, anfi, dan seterusnya. Ini baru sedikit saja saya sudah dipukuli. Saya kan sudah mengatakan, kamu belum belajar akhlak. Nah, itu pentingnya akhlak. Seringkali kita tidak pandai menempatkan sesuatu yang menurut kita adalah ilmu pengetahuan kita, tetapi kapan saat menyampaikannya, bagaimana cara menyampaikannya, kepada siapa kita menyampaikannya. Ada ilmu yang harus dipahami tentang akhlakul karimah. Semoga anak-anak kita dianugerahi akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia. Kata kuncinya ada pada setiap guru. Guru yang mulia adalah guru yang batinnya memiliki ketersambungan ruhani kepada Sang Maha Guru, baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sumber ilmu melalui beliau, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Tidak hanya cukup Iqra, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dan membaca saja tanpa ada spiritualitas bismi rabbikal ladzi khalaq, maka akan menjadi ilmu pengetahuan saja, tidak memiliki spiritualitas. Tapi bismi rabbik saja, tidak Iqra, hanya spiritual saja, tetapi tidak belajar, tidak membaca, maka timpang. Harus lengkap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada proses belajarnya, ada riyadhah batinnya, ada munajat, ada ketersambungan rohani para guru kepada kotanya ilmu. Baginda Nabi Muhammad SAW. Ana manidatun ilmi wa aliyun babuha. Maka setiap guru jika ingin memiliki kekuatan cahaya yang bisa menyinari kegelapan hati murid-muridnya, sambungkan energi cahayanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.